Shalom. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan PAW. Oke, pagi hari ini mari sama-sama kita belajar saudara. Setiap awal bulan di minggu pertama kita mengadakan ibadah dan disertai dengan sakramen perjamuan suci saudara, bukan karena kebiasaan, tapi bukan juga bagian dari liturgi gereja, bukan. Tetapi ada makna yang terpenting sebenarnya yang bisa kita tangkap dari setiap momen ketika kita ini mengikuti sakramen perjamuan suci saudara. Bukan cuma sekedar makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus, tapi lebih daripada itu mari kita melihat bahwa ada satu nilai keteladanan besar yang Tuhan beri buat setiap kita. Amin. Dan saya percaya keteladanan itu kalau terus berbicara di dalam diri kita, maka mau tidak mau setiap kita pun juga harus mengikuti apa yang telah ia teladankan. Amin. Nah, kalau kita memperhatikan ini saudara, satu hal yang saya pelajari bahwa apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib adalah sebuah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban yang Yesus kerjakan manakala Yesus menerima mandat untuk sebuah karya keselamatan, betul? Yesus mendapat mandat yang dari Bapanya untuk datang ke dalam dunia menyelesaikan sebuah pekerjaan besar yang Bapa berikan kepada Yesus supaya Yesus menjadi jalan pendamaian antara setiap kita dan Bapa saudara. Dan Yesus telah mengerjakan sampai dengan selesai saudara. Dan Yesus telah mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sebenarnya setiap momen ini pun juga berbicara buat setiap kita saudara. Ya, bahwa memaknai sebuah perjalanan hidup saudara, mau tidak mau pada satu titik nanti setiap kita pun akan menghadap Sang Khalik saudara, betul? Setiap kita akan menghadap Tuhan saudara, ya. Tidak ada kehidupan yang selamanya di dalam dunia ini saudara. Ada batasan-batasan yang Tuhan telah tetapkan saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 kita jelas sekali dengar saudara, ada batasan yang Tuhan telah tetapkan buat kehidupan seseorang, yaitu bahwa ada batas umur pada diri setiap masing-masing kita. Setuju? Alkitab katakan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, ya. Bukan nakut-nakuti pagi hari ini kok beritanya kematian, bukan saudara. Tapi mari kita belajar merenungkan saudara. Dikatakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Ada batasan sekali lagi bahwa dikatakan oleh Alkitab 70 sampai dengan 80 tahun saudara. Dan di dalam bagian Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 saudara, ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati berapa kali? 1 kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Artinya begini saudara, bahwa ada pertanggungjawaban yang setiap kita nantinya akan berikan kepada Tuhan saudara. Saya di kantor saya mengajar tentang hak dan kewajiban saudara. Karyawan itu cuma menitik beratkan pada apa kalau karyawan? Hak, ya, hak gitu terus ya. Tidak selesai-selesai, kalau hak itu senang saudara. Tapi ketika berbicara mengenai kewajiban, maka ada banyak rekan-rekan tidak lagi berfokus pada apa yang namanya kewajiban, tanggung jawab. Mereka lebih banyak menuntut hak saudara. Nah, dalam perjalanan kekristenan kita saudara, sekalipun ada banyak ayat yang berkata carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan apalagi mintalah maka engkau akan mendapat. Sekalipun ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, tapi mari kita belajar juga sebagai anak yang baik.
mari kita juga bisa menyenangkan Bapa dalam hidup ini, saudara. Setuju? Setuju, saudara? Sekalipun ada kemudahan. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Apa yang menjadi kerinduan Anda? Segala sesuatunya telah Tuhan persiapkan, saudara. Tapi kita nggak berfokus hanya kepada apa? Hak kita aja. Tapi mari kita berfokus seperti apa yang diteladankan oleh Yesus pagi hari ini. Fokus Yesus adalah begini, saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku, saudara. Fokus Yesus, saudara, tidak hanya kepada mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Tapi fokus Yesus adalah kepada jalan salib yang harus dia lalui, saudara. Karena itu merupakan kehendak Bapa di dalam dirinya, saudara. Dan Yesus telah kerjakan. Hari ini mari kita belajar untuk melihat tanggung jawab hidup ini, saudara. Kenapa saya berbicara pagi hari ini? Saudara, tanpa terasa kita ini sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2022. Betul? Tahun ini seakan-akan begitu apa? Cepet, saudara. Ya. Yang paling gak enak itu owner perusahaan, saudara. Ngeri-ngeri sedep, saudara. Ya. Gaji karyawan itu rasanya bayar gaji karyawan itu cepet. Ya, cepet banget loh, saudara. Tapi tagihan-tagihan gak masuk. Pembayaran gak masuk. Sehingga kadang-kadang mereka itu, saudara, yang namanya kadang-kadang kalau karyawan lihat owner itu seneng gitu ya. Kadang-kadang, wah enak ya tuh yang sing di perusahaan itu ya, wah enak gitu. Tapi sebenarnya owner itu kalau lihat karyawan itu juga apa? Seneng enak ya tadi karyawan itu cuma lihat awal bulan dan akhir bulan, katakanlah kalau gitu sudah terima. Dia enggak pernah mikir susahnya otak itu kayak apa, meres apa customer bayar itu kayak apa. Oh, mereka enggak mikir, saudara. Ya. Hari-hari ini begitu cepat, saudara. Dan saya percaya juga bahwa kedatangan Tuhan enggak lama lagi, saudara, betul? Ada banyak nubuatan-nubuatan yang Tuhan telah genapi, saudara. Dan itu sebagai pertanda buat kita semua bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai mempelai wanitanya Allah untuk apa? Mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya akan bercerita dulu, saudara, sebuah kisah yang membuat saya sangat terinspirasi, saudara. Ya, dia ini lahir tahun 1011, saudara. Ya, 1011. Ya. Di usia 9 tahun ya, dia ini bermain sama teman-temannya, main bola. Padahal olahraga bola itu bukan olahraga favorit di negerinya, saudara. Tapi yang namanya anak kecil ya olahraga apapun juga dikerjakan, saudara. Nah, ketika dia bermain, saudara, main bola sama teman-temannya, tahu-tahu waktu dia menendang bola itu tanpa diduga, saudara, bola itu menyasar ke sebuah rumah dan memecahkan kaca pemilik rumah. Ya, dan pemilik rumah itu sangat marah, saudara. Sangat marah. Dan anak muda ini harus mengganti kaca itu, saudara. Dan biaya kaca itu pada tahun 1900, dia umur 9, dia lahir 1911, berarti 1920 ya. 1920 dia harus mengganti kaca itu $12,5, saudara. Pada masa itu, saudara. Kalau pada waktu itu dikurskan, saudara, dia harus mengganti kaca itu dengan harga 125 ekor ayam betina, saudara. Cik banyak ya, saudara ya. Kaca itu harganya sama dengan 125 ayam betina, saudara. Waktu dia pulang menjelaskan kepada ayahnya tetap bersikuku, kamu harus bertanggung jawab. Gimana caranya kamu harus bertanggung jawab. Dan dia belajar sejak dari kecil, saudara. Dia belajar bertanggung jawab. Dia dapat menyelesaikan hukuman itu dalam waktu 6 bulan, saudara. Sejak kecil dia belajar bertanggung jawab. Usia 70 tahun, saudara.
Tahun 1981, dia menjadi salah satu presiden Amerika yang sangat dihormati. Namanya saudara siapa tahu? Yang tahu masuk surga. Apa hubungannya? Tahun 1981 sampai 1989 dia memerintah 2 periode. Kalau di Amerika 1 periode 4 tahun, kalau di Indonesia 5 tahun. Bedanya itu saudara. Dia memerintah 2 periode. Nama dari anak kecil ini adalah Ronald Reagan, saudara. Orang terkenal. Negara Amerika pernah dipimpin oleh dia menjadi negara yang sangat ditakuti pada masa pemerintahan dia. Ya. Musuh utama Amerika pada waktu itu cuma siapa? Soviet. Dan dua presiden ini sangat ditakuti. Sampai di Indonesia ada sebuah nyanyian. Tuan Reagan dan Tuan, saudara lebih rohani daripada saya, saudara. Saya ini jasmani aja, saudara ya. Tuan Reagan dan Tuan Gorbachev. Ya, kalau saudara masih ingat cerita-cerita itu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan begini, saudara. Tahun 1900 tes harus disandingkan dulu saudara ya. Ada satu cerita menarik yang ingin saya sampaikan. Tahun 1989 saudara, ketika dia mengadakan sebuah perundingan untuk mengakhiri perang dingin dengan Presiden Soviet saudara di Jenewa saudara. Ada satu kisah yang menarik yang membuat saya itu terinspirasi dengan beliau ini saudara. Dia ini pemimpin besar saudara, dan saya percaya kalau pemimpin besar datang ke sebuah negara ya, saya percaya saudara semua keamanan itu pasti apa? Pasti terpenuhi, betul? Ya pasti dijaga ketat saudara. Biasanya kalau pemimpin negara pergi saudara, biasanya dia itu nginap di sebuah hotel atau kalau tidak di kedubes saudara, di katakanlah di rumah kedubesnya saudara, supaya tidak terlalu repot gitu loh. Ini yang biasa dilakukan oleh Reagan saudara. Biasanya dia nginap di hotel atau tidak di kedutaan Amerika di negeri tersebut. Ketika mereka mengadakan perundingan di Jenewa, Swiss saudara, tahun 85. Saudara, Reagan ini aneh saudara. Ya hampir mirip dengan presiden kita, kadang-kadang nyentrik gitu loh saudara. Dia tidak memilih untuk menginap di hotel, dia tidak memilih untuk menginap di kedutaan, tapi dia memilih untuk menginap di rumah sahabatnya. Dari sahabat dia. Reagan ini dengan istrinya Nancy Reagan ini punya sahabat karib sejak mereka masih muda. Namanya Sally saudara. Dia nginep di rumahnya Sally saudara. Dan itu yang membuat orang agak bingung saudara. Gimana cara protokol keamanannya saudara. Karena Nelly ini tinggal dengan penduduk pada umumnya saudara. Ya di sebuah tempat yang ya banyak penduduknya saudara. Jadi kalau dengan keadaan seperti itu, maka keamanannya ini kan super apa? Super ketat saudara. Itu mempersulit saudara pasukan keamanan kepresidenan saudara. Nah singkat ceritanya begini, ketika dia memutuskan untuk tinggal di rumah Sally, ketika dia telepon terlebih dahulu, terus Sally dibilang gini, waduh kenapa kok ndadak gitu ya. Ini dalam bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Inggrisnya I can saudara. I can saudara. Dia ngomong, Sally ngomong, kenapa ndadak kamu bro gitu loh. Ya gini. Aku ini mau pergi keluar kota sama semua keluarga, terus gimana? Reagan ini malah seneng saudara. Oh ya enggak apa-apa. Kalau kamu keluar dengan semua keluargamu pergi ke luar kota, kan rumahmu kosong. Nah kalau rumahmu kosong, aku ini akan semakin nyaman tinggal di rumahmu. Aku bisa bikin teh sendiri, bikin sarapan sendiri. Enggak usah dipusingkan. Agak aneh betul. Tapi itu yang dikerjakan. Waktu Sally dengar cerita itu, saudara dengar keinginan Reagan saudara, Sally bilang gini, ya sudah enggak apa-apa kalau memang kayak gitu ya. Oke enggak apa-apa. Terus ini saudara, ada syarat satu yang aku minta dari kamu bisa. Saudara presiden besar, saudara, ketika harus nginep dikasih satu syarat saudara.
Syaratnya itu sederhana, tapi resek banget saudara. Waktu Regen tanya, apa syarat yang kamu minta dari aku? Syaratnya itu begini, Sally itu bilang gini, aku ini punya anak. Anakku ini lagi jatuh cinta untuk memelihara seekor ikan di akuarium. Tolong kasih makan. Ini gendeng nih saudara. Presiden yang punya kekuatan yang enggak terbatas. Ya saudara, Reagan pada masa itu ditakuti saudara. Itu diperintahkan untuk memberi makan seekor ikan saudara. Dan ketika Sally bilang seperti itu, Reagan berkata oke. Singkat cerita saudara, Sally ini berangkat duluan, Reagan baru datang ke rumah. Nah waktu Reagan datang ke rumah setelah semuanya selesai, Reagan ini masuk ke kamar anaknya Sally. Dan ternyata cilakanya begini saudara. Waktu Reagan membuka pintu kamar anak dari Sally, ikan itu mati saudara. Waktu ikan itu mati saudara, Reagan itu seperti sebuah hal yang gak mengenakan. Begitu tiba ada musibah saudara. Tapi ini yang dilakukan oleh Reagan saudara. Dia tidak pusing dengan sebentar lagi pertemuan dengan Mikhail Gorbachev saudara, berbicara merunding tentang perang dingin mereka di antara kedua negara yang dulu namanya itu superpower gitu ya, negara superpower. Reagan ini tidak pusing dengan semua urusan-urusan itu. Reagan ini cuma pusing urusan gimana caranya cari ikan saudara. Sehingga dia memerintahkan semua timnya itu untuk cari ikan yang persis dengan ikan yang mati ini. Bayangkan saudara, hari itu terjadi kegemparan di Jenewa tahun 1985. Semua toko akuarium, toko pasar ikan diobrak-abrik oleh Amerika saudara, dicari ikan. Bayangkan saudara, saya nggak bisa ikan itu difoto dulu, terus namanya orang. Dan memang betul akhirnya Reagan dapat dua ikan yang persis dan ditaruh akuarium. Dan ada sebuah memo yang ditulis di bawah akuarium itu saudara. Dan dia akhirnya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia tetap tinggal di rumah itu, dia nikmati, ya, dia tidak mau dilayani dengan protokol kepresidenan, dia nikmati sebagai seorang pria dan seorang istri ya dengan Nancy Reagan hidup dalam sebuah rumah dalam penjagaan yang begitu ketat. Yang saya ingin bagikan begini loh saudara, Reagan yang punya kesibukan seperti itu mau belajar bertanggung jawab, betul? Dia sudah taken kontrak saudara dengan Sally. Kalau kamu mau tidur di rumahku enggak gratisan. Kamu harus pelihara ikan dari anakku. Untuk urusan yang kecil seperti itu saudara. Loh, Reagan sebenarnya bisa kan nulis surat aja, atau kalau enggak dia perintahkan sekretaris negaranya untuk telepon Sally bilang ikannya mati, pusing amat, betul kan saudara? Ikan aja lah. Dan kita kan tidak pernah menduga ikan matinya kapan juga. Jangankan ikan, Anda dan saya aja tidak pernah menduga kapan mati saudara. Betul saudara. Tapi itu tidak diabaikan oleh Reagan saudara. Dia bertanggung jawab pada apa yang telah ia terima saudara. Dan itu dia kerjakan sampai selesai. Sampai ketika Sally pulang dan dia mendapati bahwa ikannya itu bertumbuh jadi dua. Bukan bertumbuh, beranak mungkin ya. Wah, sewenang anaknya. Seorang yang punya tanggung jawab yang begitu besar untuk urusan-urusan receh pun dia tetap bisa mengerjakan. Amin. Nah, hari ini mari kita belajar saudara. Mari kita lihat satu peristiwa saudara. Ada hal yang menarik yang Tuhan ingin supaya setiap kita belajar arti tanggung jawab dalam diri ini. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-34 sampai 35 saudara. Sekali lagi,
Orang pintar banyak, betul? Orang pandai banyak, tapi orang yang punya kualitas tanggung jawab itu tidak banyak, saudara. Dan biarlah Tuhan temukan pagi hari ini di dalam kehidupan kita, saudara. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai 35. Iya. Oke. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," 35, "maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Saudara, pernyataan ini disampaikan oleh Raja Daud kepada Saul manakala ada sebuah peristiwa, saudara. Peristiwanya adalah begini, Israel sedang menghadapi satu masa yang sulit karena Israel sedang berhadapan dengan tentara Filistin, betul? Ada dalam sebuah pertempuran dan ternyata pertempuran itu diwakili oleh salah satu jagoan dari Filistin yang namanya Goliat, saudara. Goliat maju ke hadapan tentara-tentara Israel untuk menantang siapa yang berani menghadapi Goliat 1 lawan 1. Persetujuannya adalah begini, kalau yang menang ya dia yang bisa, yang dapat mengalahkan, dia bisa memenangkan pertempuran itu. Tidak usah bunuh terlalu banyak orang, hanya 1 lawan 1. Dan ketika hal itu disampaikan oleh Goliat kepada orang-orang Israel, tidak ada seorang pun dari orang Israel yang berani menghadapi Goliat. Betul? Kita tahu ceritanya itu. Bahkan ketika Goliat itu berbicara seperti ini, saudara, di situ pun ada kakak-kakak siapa? Kakak-kakak siapa? Daud, saudara. Di situ pun ada kakak-kakak Daud yang membiarkan telinganya dipanas-panasi oleh pernyataan Goliat, saudara. Goliat menghina barisan tentara Allah. Tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang berani menghadapi Goliat. Memang secara fisik, kalau diadu, nggak ada yang menang, saudara. Kalau secara matematika, saudara, betul? Karena Goliat ini, saudara, itu perawakannya memang begitu bagus. Dia sudah terlatih untuk berperang. Bangun tidur berlatih, mau tidur berlatih berperang, saudara. Ini orang makan hidupnya hanya apa? Perang, saudara. Terlatih. Dan tak kala dia menghujat nama Tuhan, barisan tentara Allah, orang Israel tutup telinga, saudara. Orang Israel gak ada yang berani. Maka tampillah Daud, saudara. Tampillah Daud menghadap Saul, saudara. Karena Daud ini apa, saudara? Telinganya tidak enak, saudara. Mendengar apa? Provokasi dari Goliat terus. Goliat ini jelek-jelekan, saudara. Goliat ini jelek-jelekan terus. Waktu Daud tiba di medan pertempuran, karena memang Daud disuruh, betul? Daud itu tidak iseng. Halo. Daud itu pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Dia disuruh bapaknya untuk memberikan bekal makanan. Saya lihat Esa ini terlalu overprotective, saudara, dengan kakak-kakak Daud, saudara. Terlalu memanjakan. Emangnya di tentara tidak dikasih makan, saudara? Betul? Loh, emang kakak-kakak Daudnya waktu mendaftarkan diri jadi tentara, emangnya negara tidak memberi makan? Memberi makan kan, saudara? Tapi Esau itu, Esau sama Isai ini. Isai ini terlalu mengistimewakan kakak-kakak Daud, saudara. Tapi untuk Daud, saudara, Isai ini berlaku tidak baik, saudara. Isai ini ngomong sama Daud, kirim makanan buat kakak-kakakmu yang bertempur. Loh,
Saya waktu baca, ketika saya coba merenungkan saudara, ini Isa ini gendeng saudara. Loh, Daud disuruh ke medan pertempuran, itu artinya kan apa? Menyerahkan nyawa, betul? Menyerahkan nyawa. Daud itu tidak pernah berperang. Sejak dari kecil Daud itu cuma pekerjaannya apa saudara? Mengembala. Dan pekerjaan gembala pada masa itu saudara, satu pekerjaan yang paling hina saudara. Daud itu terhina dari keluarganya saudara. Sekarang dia di posisi harus pergi membawa bekal makanan untuk kakak-kakaknya yang bertempur saudara. Dengan kata lain, Isa itu ingin apa? Ingin membunuh anaknya sendiri loh saudara. Ini Isa ini kurang ajar. Tapi perhatikan, Daud itu pribadi yang belajar taat, mengerjakan apapun yang diperintahkan. Setuju saudara? Loh, Daud itu bisa nolak loh. Dad, aku ini gak ngerti Dad nang medan pertempuran. Golek ono panah Dad, golek ono tombak Dad. Ya, loh semuanya pakai perlengkapan perang Dad. Aku gak pakai apa-apa loh Dad. Lah aku mati Dad. Bisa enggak namanya Daud anak kecil? Kan Alkitab bilang mukanya kemerah-merahan, masih anak-anak. Dia bisa spontan saudara untuk menolak permintaan papanya untuk memberi bekal kepada kakak-kakaknya. Tapi Daud tidak saudara. Daud mengerjakan setiap hal yang diperintahkan di dalam dirinya. Dan itulah kualitas Daud sejak dari kecil saudara. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Dia datang ke medan pertempuran untuk memberi bekal kepada kakak-kakaknya. Yang kurang ajarnya juga saudara, kakak-kakaknya ngina Daud. Tuh kecil pinter saudara. Waktu Daud, kita tahu cerita itu semua, waktu Daud ada di medan pertempuran. Orang Goliat ini ngina terus saudara. Dan ternyata Daud melihat ada banyak tentara Israel yang tidak siap untuk menghadapi Goliat. Israel dilecehkan habis-habisan saudara oleh Goliat saudara. Tapi nggak ada loh seorang pun yang berani menghadapi Goliat saudara. Waktu Daud mendengar hal itu panas telinganya saudara. Sehingga dia menghadap Saul dan berkata seperti ini. Sudah biasa aku menghadapi tantangan-tantangan ini saudara. Saudara, apa yang ingin saya share pagi hari ini saudara? Mari kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ayat ini mungkin sudah terlalu sering saudara untuk kita dengar. Tapi biarlah hari ini mari kita renungkan saudara. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, waktu Daud dengan provokasinya Goliat saudara, hatinya tidak bisa diam saudara. Dia melihat bahwa ini orang yang gak bersunat satu, ini orang yang kurang ajar ini saudara. Karena dia telah menghina barisan tentara Allah. Orang ini telah menghina Allah saudara. Maka ini saudara, Daud memposisikan dirinya berani menghadapi. Saya percaya saudara, Daud mengerjakan bukan untuk cari nama baik saudara. Halo? Daud mengerjakan menghadapi Goliat bukan untuk dilihat kakak-kakaknya. Tidak saudara. Tapi Daud waktu dengar pernyataan provokatif dari Goliat, dia marah. Karena apa? Allah yang dia percayai, Allah yang dia sembah itu sedang dihina saudara. Dia tidak terima saudara, sebagai anak manusia ada panggilan di dalam diri Daud saudara untuk membela Tuhannya. Amin. Sekalipun Tuhan tidak perlu dibela saudara. Halo. Tuhan tidak perlu dibela.
Waktu Daud mendengar keadaan itu, Daud tidak bisa tinggal diam, saudara. Daud menantang Goliat. Karena apa? Daud melihat Allah yang dia percayai, Allah yang dia sembah sedang dihina, saudara. Ada sebuah panggilan, saudara, di dalam diri Daud. Untuk apa? Untuk membela Allahnya. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali maaf kata, jangankan membela Tuhan, saudara. Ya. Jangankan membela Tuhan. Paulus bilang gini, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, mari kita lihat. Paulus hanya minta kayak gini aja loh, saudara. Kita seringkali masih belum bisa, saudara. Oke. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, untuk hal yang seperti ini pertanyaannya adalah begini. Apakah kita telah mengerjakannya, saudara? Daud itu, saudara, bela nama Tuhannya begitu luar biasa, saudara. Dia tidak bisa tinggal diam, saudara. Manakala dia dengar Allah Israel dilecehkan. Allah yang dia sembah sedang dibuat mainan oleh Goliat. Dia tidak terima, saudara. Dia bela betul Allahnya, saudara. Terus kalau kita tarik dengan pernyataan Paulus ini, saudara, apa yang Paulus inginkan dari jemaat yang ada di Filipi, saudara? Sebuah pertanggungjawaban untuk menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, saudara. Hanya untuk menjaga aja, saudara. Apakah setiap kita telah mengerjakan dengan serius, saudara? Sebab saya percaya begini, saudara. Kedatangan Tuhan tidak lama. Iblis itu tahu, saudara. Makanya di kitab Daniel pasal yang ke-11. Mari kita lihat. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, saudara. Ayat yang ke-31 dulu. Ya. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai apa? Murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Saudara perhatikan, iblis sadar waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat. Dan iblis menyadari itu, saudara. Saya malah heran, anak-anak Tuhan malah gak menyadari. Ya kan? Loh, seharusnya kalau kita ini anak, kita ini kan seharusnya sudah tahu kapan masanya Bapak itu akan datang, betul? Iya kan? Dan secara otomatis, saudara, kalau kita menyadari bahwa Bapak kita ini mau datang, contoh gini loh, saudara, ini gambaran aja. Contoh suami dan istri, ya, contoh suami dan istri. Istri ini kan sudah tahu detik-detik, biasanya detik-detik kedatangan sang suami, betul? Jam 5 lebih 10 pasti suaminya sudah akan sampai ke rumah. Karena istrinya sudah menghitung, saudara, suamiku keluar dari kantor jam 4:30. Perjalanannya kurang lebih 30 menit. Artinya jam 5 paling banter,
Jam 5:05 sudah sampai rumah, betul? Atau lebih 10 lah kalau dia mampir beli es tebu di sini. Gitu. Kan ya tidak apa-apa, kan ya mampir berhenti dulu, beli es tebu, terus melanjutkan perjalanan. Loh, ketika istri sudah tahu saudara detik-detik suaminya mau datang, maka saya percaya loh saudara, dia akan berusaha untuk apa? Mendandani dirinya, betul? Mempercantik dirinya saudara, sehingga manakala ketika suaminya datang tepat di depan pintu, suaminya melihat bahwa istrinya telah apa? Memberi prioritas saudara untuk menyambut dirinya, betul? Tapi saudara, kalau istrinya maaf kata tidak bisa memahami detik-detik suaminya pulang saudara, dan dia tidak pernah mau tahu saudara, teko yo wis gak teko yo wis, wah inilah bahaya saudara, betul? Coba bayangkan, ketika suami sudah capek urusan di kantor, sudah ngadepi teman, dimarahin manajer, ditegur owner, gaji mandek, wah ini saudara kompleks. Pulang itu kan pikirannya pengen tenang saudara. Begitu sampai rumah, plek. Istri dicari, mah, oh no, ternyata nang omahe tonggo. Duh, wis ngelus dodo, wis tidak apa-apa. Ya suami ganti pakaian, mandi. Begitu habis selesai mandi, ke meja makan. Buka tudung, sret. Cuma ada sambal saudara. Wes, tutup, cegrek, nonton TV. Istri baru datang, papa baru datang, gak baru dari tadi tahu. Ya, coba saya bayangkan kalau itu dilakukan oleh, maaf kata, oleh sang istri terus seperti itu. Saya tanya, suami mau pulang ke rumah, males betul. Suami akan milih, engko ae bengi ae teko wis aku tak mampir nang kafe dhisik lah, tak delokno aluna musik gitu ya. Oh, aduh. Aluna musik sambil makan pung goreng. Waduh, anget-anget teh. Waduh, saudara nikmati. Begitu sudah 8:30 dia pulang sampai rumah. Loh, kok malam? Lembur. Meeting. Saudara, iblis saja loh, maaf kata. Iblis itu tahu saudara, bahwa kedatangan anak manusia itu sangat apa? Sangat-sangat singkat, sangat-sangat dekat. Makanya ayat yang ke-31, tentaranya akan muncul. Dia bekerja secara maksimal. Yang herannya justru, maaf kata, anak-anak Tuhan yang sudah berkata bahwa dia adalah anak Tuhan, yang sudah mendeklarasikan bahwa mereka adalah pengikut Kristus, tapi hidupnya, maaf kata, semakin jauh. Semakin tidak lagi memperdulikan keselamatan yang telah dipercayakan dalam hidupnya. Saudara, ini fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak, maaf kata, kita tidak lagi memfokuskan hidup, mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan mempelai pria. Kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita. Kita sibuk dengan semua keinginan-keinginan manusia daging kita. Padahal iblis saudara, ayat yang ke-31, tentaranya iblis itu sadar karena waktunya singkat. Dia berusaha supaya penghuni kerajaan kegelapan itu banyak saudara. Makanya dia bekerja overtime saudara. Dia kerja terus, ngelembur terus saudara. Karena apa? Dia mau neraka itu penuh. Dan kalau bisa surga itu kosong. Padahal keinginan Bapa ketika mengutus Yesus mati saudara, supaya surga itu penuh dengan setiap umatnya. Amin. Nah, oleh karena itu pagi hari ini yuk kita nyadari bahwa waktunya enggak lama. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Makanya Paulus bilang begini dalam 1 Korintus pasal yang ke-58. 1
Sorry, gak ada 1 Korintus 58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya, betul ya, 15 ayat 38. Gak ada ya 1 Korintus 58. Belum dibuat oleh Rasul Paulus, saudara. Oh, sebentar. 58. Oh, makanya saya bingung. Wah. Oke. Perhatikan ini, saudara. Nasihat Paulus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu apa? Tidak sia-sia. Saudara, Paulus sedang menegur kita pagi hari ini untuk tetap memiliki kewaspadaan sebagai anak-anak Allah, saudara. Mari kita menyadari bahwa waktunya gak lama. Ya, waktunya gak lama. Persiapkan diri, karena setiap kita harus mempertanggungjawabkan diri kita, saudara. Kita tidak bisa seenaknya hari-hari ini, saudara. Tidak bisa, saudara. Ada tanggung jawab yang Tuhan mau, saudara. Tanggung jawabnya adalah perhatikan keselamatan. Gak disuruh yang lain dulu kok. Yang aja Paulus inginkan supaya setiap kita menyadari nih, ada keselamatan di dalam diriku. Ada anugerah yang begitu luar biasa yang dipercayakan oleh Bapa. Jangan sampai anugerah ini hilang, saudara. Itu aja, saudara. Itu yang pertama. Tanggung jawabnya memperhatikan keselamatan kita. Seperti seorang wanita yang mengetahui detik-detik kehadiran sang suami. Dia harus menjaga sedemikian rupa, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan ingin supaya setiap kita memahami apa yang dikerjakan oleh Kristus, saudara. Mari kita lihat satu pernyataan dari Tuhan, saudara. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ini hal yang kedua, saudara, yang menjadi tanggung jawab kita semua. Yohanes 10 ayat yang ke-11, ayat 11 sampai 12. Yesus berkata beginilah, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia telah membuktikan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, Yesus sedang membuat sebuah perbandingan antara dirinya dengan gembala-gembala upahan. Yesus telah membuktikan sebagai bentuk dari tanggung jawab yang Yesus terima dari Bapanya. Dia mati untuk domba-dombanya. Tapi domba-domba upahan, saudara, manakala ada kesulitan, dia akan berusaha untuk apa? Lari, menyelamatkan diri. Perhatikan kembali dengan Daud, saudara. Yang dikembalakan Daud itu punyanya siapa, saudara? Punya bapaknya, betul? Daud punya hak atas domba-domba? Enggak. Kalau domba-dombanya itu banyak, belum tentu loh Daud dikasih. Percayalah, saudara. Daud itu menggembalakan domba-domba itu dengan setia, saudara. Bedanya penggembalaan dulu dengan penggembalaan sekarang ini beda, saudara. Oh, bukan penggembalaan, angon ya bahasanya. Kalau angon zaman sekarang ini pagi keluar, ditaruh aja di di padang rumput, seorang gembala cuma dudukan terus main WA-an terus sekarang ini ya. Kalau dulu Daud kan main kecapi, karena zaman dulu Daud tidak ada HP. Coba Daud ada HP waktu itu, WA-an terus mungkin sama saya gitu ya. Ya enggak ya. Ya,
Dulu pagi keluar, kalau sekarang pagi keluar, siang balik pulang. Sudah. Sore kalau mau dilihat, wis wareg apa ndak? Dombanya jawab wareg. Oh ya wis gak usah betul gitu ya kan. Sore dak. Tapi begitu ditanya, lapar, lapar om, ayo metu, lagi cari. Terus pulang. Itu sekarang. Kalau zaman dahulu ndak kayak gini Bapak Ibu. Kalau seorang gembala membawa kawanan dombanya, dia keluar, baru dia kembali itu 3 bulan. Kalau apa? Sudah ada hasilnya saudara. Kalau sudah ada hasilnya, maka hasilnya itu dibawa sebagai pertanggungjawaban kepada apa? Pemiliknya saudara. Sehingga pemiliknya lihat begini, engkau hambaku yang baik. 3 bulan baru dia pulang. Gimana dia makan saudara? Itu dia yang cari saudara. Dan Daud itu mengerjakan itu loh Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab pada domba-domba yang dipercayakan oleh bapaknya. Bahkan itu bukan miliknya Daud. Saya percaya Isai itu akan jauh menaruh perhatian kepada kakak-kakak Daud daripada Daud. Dan memang faktanya seperti itu. Semua kakak-kakak Daud difasilitasi loh saudara. Hanya Daud yang tidak pernah mendapat fasilitas. Bahkan dalam Mazmurnya, Mazmur 27 ayat yang ke-10 saudara. Ya, Daud itu berkata begini saudara. Banyak ayat ya, enggak apa-apa ya. Lebih baik banyak ayat daripada banyak makan saudara. Untuk gendut gak baik saudara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara perhatikan, Daud itu tidak mendapat fasilitas dari bapaknya, betul? Bahkan Daud disingkirkan, diberi tanggung jawab. Sebenarnya kalau itu saya jadi Daud saudara, itu jujur loh, kalau kita kembalikan itu pada porsi kita saudara. Kalau Anda jadi Daud, wis gak direken nang omah, pertama. Wis gak direken, gak dikei mangan. Kayak tanggung jawab. Pergi gembalakan. Ya, mungkin dikerjakan. Ya, tapi begitu domba itu dimakan oleh serigala, oleh singa, oleh beruang, kita berkata apa? Apa kita syuting lah di video, video. Terus buat laporan ke lo dimakan serigala lo, dimakan iki lo Pak, ya wis lo entek lo ya wis. Gitu. Betul saudara. Tapi Daud enggak saudara, Daud dengan bangganya bilang kepada Saul, dia berkata, kalau ada singa, kalau ada beruang yang menerkam, aku akan hajar saudara. Serigala atau singa atau beruang itu saudara. Daud dengan bangganya sekalipun itu bukan miliknya saudara. Tapi dia bertanggung jawab saudara. Halo Bapak Ibu. Loh dia bisa loh buat laporan kepada Isai bapaknya. Masa harus ada investigasi gitu. Kadang ngomong gini, kudu harus hati-hati. Kan saya kan agak little gitu. Kan gak mungkin kan. Masa Isai datang kepada sama anak-anaknya yang lain. Lihat di mana posisinya. Gak mungkin lah. Paling kalau Daud bilang begini, Pak sudah dimakan sama singa. Dimakan sama beruang Pak. Mungkin Isai bilang gini. Oh tuh kebacut tuh. Itu Daud mungkin. Tapi Daud enggak loh. Daud bertanggung jawab Bapak Ibu. Dengan apa yang dipercayakan dalam dirinya. Saudara, yang saya rindu setiap kita belajar. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda? Kemampuan, talenta, apakah kita telah mempertanggungjawabkan itu dengan maksimal, dengan serius kepada Tuhan? Itu bukan milik Anda, betul? Seperti Daud, domba itu bukan milik Anda. Kalau Anda bisa main musik, kalau Anda bisa memuji Tuhan, kalau Anda bisa berkhotbah, kalau Anda bisa melayani pada bagian-bagian yang lain, sekali lagi itu kasih karunia yang Tuhan percayakan.
Tapi terlepas daripada itu semua, apakah engkau mengerjakan dengan serius atau enggak, saudara? Yang tahu itu hanya diri Anda. Amin. Yang tahu itu kita, saudara. Cara Anda melayani mungkin orang lain dibuat terpesona. Tapi bagi Tuhan, Tuhan itu tahu kok. Halo? Saudara, mari kita belajar serius dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Seperti Daud yang serius dengan apa yang dipercayakan bapaknya kepada dia. Kita tidak bisa main-main loh, saudara. Jangan sampai ada satu ilustrasi, semua itu diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ketika kita tidak serius. Bukan hanya bicara mengenai talenta, bicara mengenai keluarga, bicara mengenai pekerjaan yang Anda sedang peroleh hari ini. Sekali lagi, itu anugerah, saudara. Kerjakan dengan keseriusan. Jangan bermain-main. Halo? Ya. Jangan pernah bermain-main. Daud itu enggak pernah main-main dengan tanggung jawabnya, saudara. Dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saya sering kali ngomong dengan teman-teman di kantor. Terus berdoa buat kantor. Karena dari kantor ini kita bisa hidup juga. Betul? Saya sering kali tiap pagi di kantor saya memang tanggung jawab saya seperti itu aja, saudara. Saya kumpulkan setengah jam, saya briefing mereka, saya ngomong. Ya, kebenaran firman sekalipun tidak membahas Alkitab. Ya, saya ngomong di perusahaan ini kita semua sedang nunut hidup. Jadi berusahalah untuk serius dengan pekerjaan Anda. Kalau perusahaan ini gulung tikar, Anda juga gulung tikar. Kan gitu kan? Tapi kalau perusahaan di mana Anda bekerja, Anda berusaha untuk memberi yang terbaik, memberi waktu, tenaga, segala sesuatunya tanpa hitung-hitungan. Saya percaya begini loh, saudara. Saya sering kali ngomong dengan mereka, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya kan? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalau yang di bawah yang diatur tidak bisa, ya rezekinya tidak akan pernah sampai. Saya sering kali ngomong dengan rekan-rekan saya. Tidak usah nuntut hak dulu. Belajar untuk lihat tanggung jawab. Saya percaya kalau mata bosmu buta, ada mata yang tidak pernah buta kok di surga. Yang bisa memberkati engkau lewat hal-hal yang lain. Elisa 3,5 tahun, Elisa atau Elia. Tuhan pelihara di sungai Kerit, betul? Tuhan hantar dengan burung gagak, padahal gagak itu pemakan daging. Tapi hari itu 3,5 tahun gagak diet daging. Gagak cuma mau makan kerutu, saudara. You know kerutu? Semut itu loh ya, semut ranggang itu loh. Dia tidak mau makan daging, saudara. Dagingnya dikasihkan sama Elia ya. Ya wis, kadang antara Elisa dan Elia kadang-kadang bingung, saudara. Jadi begini, yuk kita sama-sama bertanggung jawab. Amin. Hari ini 2 tanggung jawab yang Tuhan mau supaya setiap kita perhatikan. Yang pertama, tanggung jawab keselamatan kita, saudara. Jangan bermain-main dengan keselamatan ini, saudara. Ketika Anda dan saya tidak berfokus pada keselamatan yang telah Tuhan percayakan, keselamatan itu bisa terambil daripadamu. Ada sebagian orang yang punya aliran, sekali selamat tetap selamat. Bagi saya, sakarepmu. Gitu. Ada sebuah faham, ya, namanya kalau tidak salah hipergrace, berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Sakarepmu. Ya. Ketika engkau terus hidup di dalam dosa, emangnya Tuhan itu mau tempatnya dipenuhi dengan orang yang berdosa? Halo? Betul? Oh, kita ini loh saudara, dulu zamannya pakai masker, ya. Wah, begitu masuk ke
ke satu tempat aja sudah ada tulisan tanpa masker dilarang masuk. Ada coba-coba, aku ini anak Tuhan loh, hamba Tuhan loh. Mereka berkata, prek Pak, nggak usah Pak. Selama ada masker silakan masuk. Betul kan? Saudara, perhatikan yang pertama keselamatan masing-masing kita. Jangan pernah bergantung kepada pemimpin-pemimpin rohani. Halo, kami hanya menyampaikan kebenaran firman. Tapi semuanya itu kembali pada kita yang mengelola. Yang kedua saudara, bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan hari ini dalam hidupmu. Entah itu keluarga, rumah tanggamu, bertanggung jawablah. Kalau itu pekerjaan, bertanggung jawablah saudara. Apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, pelayanan pun tanggung jawab saudara. Dan saya percaya kualitas kerajaan Allah adalah orang-orang yang punya rasa tanggung jawab. Orang-orang yang masuk surga itu cirinya cuma satu saudara. Orang-orang yang bertanggung jawab. Perhatikan, nanti kalau ke surga kita masuk, tanya, kamu kok bisa masuk surga? Loh, iya aku tanggung jawab dengan hidupku Betul? Tidak ada orang masuk surga. Loh kamu bisa, aku biar setia kok nang gereja. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari warga kerajaan surga. Orang yang menghuni kerajaan surga adalah orang-orang yang bertanggung jawab saudara. Dengan apa yang dipercayakan ketika di bumi. Mari kita berdoa.